Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ardila Dwina dari semester 3B. Di sini saya akan mereview kembali mata kuliah Hukum Pidana Lanjutan yang telah disampaikan oleh Ibu Profesor Dr. Haja Heni Nuraini SIMH dan juga asistennya Bapak Dr. Imrendi Aridayandi SIMH. Penggolongan penyertaan. Ada dua penggolongan penyertaan. Yang pertama ada menurut KUHP, golongan pelaku bentuk 1 sampai dengan 4, yaitu bukan pelaku tindak pidana tetapi pertanggungjawaban pidananya disamakan dengan pelaku. Golongan pembantu bentuk 5, yaitu diatur dalam pasal 56 dan pasal 57 KUHP. Yang kedua menurut doktrin. Yang pertama ada Joel Standing Formen Pandilneming, bentuk penyertaan yang berdiri sendiri, artinya pelaku bertanggung jawab sendiri-sendiri atas perbuatannya, yaitu bentuk 1 sampai dengan bentuk 3. Yang kedua, Angel Standing Formen Pandilneming, bentuk penyertaan yang pertanggungjawaban pesertanya bergantung pada perbuatan peserta lainnya sebagai perbuatan yang dapat dihukum, bentuk 4 dan bentuk 5. Bentuk-bentuk penyertaan yang pertama ada pleger atau deder, dapat dikategorikan sebagai pelaku tunggal atau dapat juga sebagai pelaku jamak. Atas dasar itu ada dua pandangan. Yang pertama, pandangan yang luas. Pelaku adalah tiap orang yang menimbulkan akibat yang memenuhi rumusan delik menurut pasal 55 KUHP. Yang kedua, pandangan yang sempit. Pelaku adalah orang yang melakukan sendiri perbuatannya sesuai dengan rumusan delik. Jadi, dapat disimpulkan pelaku adalah orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi rumusan delik, tetapi pembantu undang-undang tidak menentukan secara pasti siapa yang jadi pelaku, sehingga menimbulkan kesulitan dalam praktek. Bentuk yang kedua ada downplayer atau menyuruh melakukan, yaitu orang yang melakukan tindak pidana menggunakan orang lain sebagai perantara, tetapi perantara itu hanya berperan sebagai alat dengan memiliki ciri. Yang pertama, ada dua pihak, yaitu pelaku langsung atau manus minista atau aktor materialis. Yang kedua, ada pelaku tidak langsung atau manus domina atau aktor intelektualis. Dalam downplagen terdapat unsur-unsur. Yang pertama, alat yang dipakai adalah manusia. Yang kedua, alat yang dipakai harus berbuat aktif. Yang ketiga, alat yang dipakai tidak dapat dipertanggungjawabkan atau dimintai pertanggungjawaban. Penyebab tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana terhadap orang disuruh adalah karena orang tersebut hanya berperan sebagai alat atau pelaku material yang didasarkan pada yang pertama, tidak sempurna pertumbuhan jiwanya menurut pasal 44 KUHP. Yang kedua, adanya keadaan yang memaksa menurut pasal 48 KUHP. Yang ketiga, ada perintah jabatan yang tidak sah menurut pasal 51 ayat 2 KUHP. Yang keempat, adanya kekeliruan atau pemalsuan, dan yang kelima, tidak mempunyai maksud untuk melakukan kejahatan seperti dalam undang-undang. Sekian yang dapat saya sampaikan dari hasil review materi hukum pidana lanjutan yang telah disampaikan oleh Ibu Profesor Dr. Haja Heni Nuraini SIMH dan juga asistennya Bapak Dr. Imrendi Aridayandi SIMH. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.